Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anji Rizky Noventri. Saya adalah siswa dari Bootcamp Data Science Purwadika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek capstone saya yang berjudul Sistem Manajemen Data Karyawan PT Sukses Selalu. Program ini sendiri dibuat menggunakan Python dan dijalankan menggunakan terminal atau VS Code. Dan sistem ini memiliki fitur CRUD, yaitu Create, Read, Update, dan Delete, yang digunakan untuk mengelola data karyawan secara lebih interaktif. Konteks dan tujuan dari proyek ini juga adalah PT Sukses Selalu adalah perusahaan fiktif berbasis di Jakarta yang bergerak di bidang teknologi. Sebagai perusahaan berkembang, mereka membutuhkan sistem pencatatan karyawan yang sederhana namun efektif. Untuk itu, mari kita langsung ke VS Code-nya. Ini ada capstone project data perusahaan karyawan Sukses Selalu. Untuk struktur data sendiri, data disimpan dalam struktur bernama list of dictionary. Contohnya ini misalkan ada ID 1, nama, Andi, jabatan, manajer, divisi, operasional, gaji, sekian, dan seterusnya sampai dengan ID ke-10. Untuk fungsi-fungsi yang ada dalam program capstone saya ini, yang pertama yaitu fungsi dari tampilkan data. Di sini saya menggunakan tabulet agar tampilan data yang dihasilkan lebih rapi dan lebih informatif. Saya menggunakan from tabulet, import tabulet, kemudian menggunakan judul yaitu data karyawan dengan headers ada ID, nama, jabatan, divisi, dan gaji. Kemudian data yang ada kita akan rows append dan nanti akan muncul data berbentuk tabel. Agar lebih jelas, mari kita langsung jalankan program yang telah saya buat ini dan kita run. Kita langsung ke menu utama dan kita langsung run programnya. Kemudian akan muncul seperti ini. Untuk tampilan yang utama tadi, sistem data karyawan Sukses Selalu. Kemudian user diminta untuk memilih fungsi yang akan kita gunakan. Ada 5 fungsi yang saya tampilkan, bisa dilihat dari sini. Saya untuk menu utama ini saya menggunakan while true agar perintah yang di-input oleh user akan terus berjalan. Yang pertama ada tampilkan data karyawan, tambah data karyawan, ubah data karyawan, hapus data karyawan, dan pilihan yang terakhir yaitu keluar. Kita akan coba untuk masukkan pilihan menu yang pertama, yaitu tampilkan data karyawan. Langsung kita klik enter, maka akan muncul data karyawan yang telah dibuat di data karyawan di sini. Ada ID, nama, jabatan, divisi, dan gaji. Karena saya menggunakan tabulet, maka tampilan data yang dihasilkan akan berupa tabel dengan headers yang telah saya set di awal, yaitu ID, nama, jabatan, divisi, dan gaji. Tampilan datanya akan seperti ini. Kemudian, karena tampilan nomor 1 itu hanya menampilkan data karyawan, maka perintah akan langsung tekan enter untuk kembali ke menu sebelumnya. Kemudian kita akan tekan enter. Kemudian kita akan masuk ke fungsi yang kedua, yaitu tambah data karyawan. Kita langsung masukkan perintah nomor 2 dan kita langsung klik enter. Kemudian masukkan ID. Karena untuk di fungsi tambah karyawan ini, saya meminta user untuk menginput ID dari karyawan yang akan ditambahkan. Maka pilihan yang pertama yaitu adalah masukkan ID. Karena tadi ada 10 karyawan dan ID-nya sampai 10, maka untuk menambah kita akan coba memasukkan ID 11. Setelah masukkan ID, maka sesuai dengan perintah yang saya jalankan, program akan meminta user untuk memasukkan nama, jabatan, divisi, gaji, dan seterusnya. Kemudian data akan di-append ke data karyawan dan setelah itu data karyawan akan berhasil dimasukkan ke dalam tabel. Langsung saja kita misalkan masukkan nama, kita masukkan Budi. Setelah itu masukkan jabatan, manajer, masukkan divisi, data, kemudian masukkan gaji 15 juta.
Kemudian akan muncul data berhasil dimasukkan. Kemudian kita akan tekan enter kembali untuk kembali ke menu yang sebelumnya. Kita akan mengecek apakah data yang telah ditambahkan berhasil dimasukkan atau tidak. Maka kita coba untuk menjalankan perintah yang nomor 1, yaitu tampilkan data karyawan. Ya, di sini bisa dilihat bahwa Budi manajer tim data dengan gaji sekian berhasil ditambahkan ke dalam tabel yang telah kita buat. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu untuk fungsi ubah data karyawan. Untuk fungsi ubah data karyawan ini saya menggunakan fungsi for loop untuk karyawan in data karyawan. Bisa dilihat dari sini. Kemudian saya akan meminta karyawan untuk menginput, kemudian saya akan meminta user untuk menginput ID karyawan. Jika cocok, maka akan muncul perintah selanjutnya, yaitu masukkan nama baru, masukkan jabatan baru, masukkan divisi baru, masukkan gaji baru, dan seterusnya. Dan akan muncul juga perintah data telah berhasil diubah. Namun jika ID yang dimasukkan tidak sesuai, maka akan muncul perintah ID tidak ditemukan. Langsung saja kita coba ke nomor ketiga, yaitu ubah data karyawan. Masukkan ID, kita ubah yang data yang ke-11 yang telah kita masukkan. Masukkan nama baru, misalkan Budiarto, jabatan baru direksi, divisi baru data, masukkan gaji baru misalkan 20 juta. Di sini akan muncul data berhasil diubah, dan untuk mengecek mari kita tampilkan ke menu yang nomor 1. Bisa dilihat di sini data telah berhasil diubah. Nomor 11 itu menjadi Budiarto, direksi data dari tim data dengan gaji sekian. Kemudian fungsi yang selanjutnya yaitu untuk menghapus data. Untuk menghapus data sendiri saya menggunakan enumerate yang untuk mendapatkan indeksnya. Untuk menghapus data ini saya menggunakan for i karyawan in enumerate. Jika cocok maka datanya akan bisa diperbaharui. Mari langsung kita coba untuk hapus data karyawan nomor 4. Masukkan ID yang akan dihapus, misalkan ID yang nomor 11. Data berhasil dihapus. Untuk mengecek mari kita tampilkan data karyawan kembali, dan ya, data untuk ID nomor 11 telah dihapus. Kemudian ini adalah tampilan menu utamanya. Saya menggunakan while true agar perintah yang ditampilkan bisa terus-menerus. Dan karena semua perintah telah dijalankan, maka akan meminta user untuk keluar dari program yang telah kita buat ini, program yang telah saya buat. Mari kita coba untuk menjalankan operasi keluar dari program ini. Maka akan muncul pesan terima kasih, program telah selesai. Demikian penjelasan singkat dari project Capstone yang telah saya buat. Terima kasih.